mana teh mengincar mau ke pasangan pengumpul tahun baru. Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Aziza Hanum dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Seorang pria yang bekerja sebagai pemulung tertangkap tangan mencuri 4 buah mesin pompa air milik warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Rajon Nabi aja lebih ke Rajon. Ya, udah bawa ke sana. Sering lu ya, mesti cuci lu kan. Alat-alat lu tuh lu juga ngangkat ya kayaknya. Nggak mungkin kalau nggak tahu lu kalau Tertangkap tangan mencuri 4 buah mesin pompa air, seorang pria yang bekerja sebagai pemulung ini nyaris jadi bulan-bulanan warga di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan situasi sepi saat pemilik rumah sedang beristirahat. Mesin pompa air korban yang disimpan di luar rumah dibongkar oleh pelaku menggunakan gergaji lalu disimpan ke dalam gerobak yang dicampur dengan barang rongsokan lainnya. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku yang sebelumnya sempat dihadiahi buah kementah oleh warga yang emosi dengan ulah pelaku yang diduga sudah sering beraksi di wilayah ini. Kemarinnya udah di sini, udah di nasi padang. Oh, dihajar masa ya? Ya, udah diamanin juga. Berapa bang itu mesinnya? Ada 4 kalau nggak salah tuh. Ada 4, berarti spesialis juga ya? Ya. Katanya dia modusnya modus jadi tukang ini ya, kalau rongsokan. Iya, rongsokan. Modusnya ya? Dimasukin ke karung tuh, katanya sih lewat belakang katanya. Lewat belakang. Ya, ketahuan sama nasi padang. Terus sama nasi padang mungkin ditanya tuh nggak negur. Terus malah kayak cepet, jalannya cepet. Cepet ya? Ya, naik motor terus dikejar. Dianya itu makin kencang terus dihajar ya? Pelaku yang sudah tidak berdaya ini akhirnya digiring ke mobil patroli dan dibawa ke Mapolsek Cilengsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satreskrim Polres Metro Lampung menyergap komplotan maling sepeda motor di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Polisi terpaksa melumpuhkan 2 pelaku dengan tembakan saat penangkapan. Iya. borgol. Diam kamu. Satreskrim Polres Metro menyergap komplotan pencuri sepeda motor di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Saat penggerebekan, polisi sempat terkecoh dengan para pelaku yang sedang berkumpul untuk beraksi. Satu pelaku sempat kabur dengan berpura-pura buang air kecil saat penyergapan, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Dalam penangkapan ini, kedua pelaku terpaksa ditembak kakinya. Polisi yang melakukan pengembangan kembali menangkap satu pelaku lain. Ketiga tersangka dihadirkan dalam gelar perkara di Polres Metro Lampung Senin siang. Dari keduanya ini, mereka sebenarnya 2 kelompok yang berbeda. Namun pada saat pengungkapan LP yang ada di Polsek Metro Barat, mereka sedang kolaborasi. Jadi dalam 1 hari, mereka bisa berbuat 3 kejahatan dengan lokasi yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, para tersangka sudah lebih dari 32 kali melakukan pencurian sepeda motor sejak Oktober 2023. Sepeda motor curian dijual ke Lampung Tengah dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. Uang hasil penjualan dipakai untuk judi slot dan berfoya-foya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro, Lampung.
Pentolan geng motor yang menyerang dan menganiaya satu keluarga di Garut, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi dari pelariannya. Gembong yang kerap meresahkan masyarakat itu sebelumnya menjadi DPO setelah kabur beberapa bulan. Dendi Melha alias Ipong, warga Cibatu, Garut, Jawa Barat ini diamankan tim Sancang Reskrim Polres Garut, Jawa Barat setelah menjadi DPO atas kasus penganiayaan terhadap satu keluarga. Pentolan geng motor ini tidak bisa berkutik setelah petugas meringkus saat ia sedang tertidur di rumah anak buahnya. Ya, apa? Gimana teh? Pengen masalah Kapungkur tahun baru. Kami di Polres. Tidak ada perlawanan dari tersangka. Dirinya kabur sejak 1 Januari 2024 setelah menganiaya 4 korban yang merupakan satu keluarga. Para korban saat itu bertujuan ke puskesmas untuk memeriksa kesehatan. Namun Apes, Endang, Epul, Restu, dan Asraf malah digulung oleh para berandal bermotor pimpinan Ipong. Para korban merupakan warga Kampung Loji, Desa Kresek, Kecamatan Cibatu. Masing-masing bernama Restu mengalami luka di perut, Endang mengalami kritis dan harus dirujuk ke RSUD. Asraf babak belur di wajah dan Epul mengalami luka di sekujur tubuh. Ya, memang minggu kemarin sudah kita amankan satu orang DPO ya, DPO pelaku penganiayaan, pengeroyokan yang terjadi di Kecamatan Cibatu. Pada kejadian itu pada saat malam sebelum tahun baru, penggantian tahun, tanggal 31 Desember, tanggal 1. Informasinya ini pentolannya betul? Kita nggak tahu pentolan atau bukan. Yang jelas dia DPO yang kita amankan yang memang ikut dalam kegiatan perkara 170 penganiayaan tersebut. Itu korbannya satu keluarga nih? Ya. Korbannya satu keluarga. Ikut-ikutan atau memang dia menjadi otak? Ya, berperan di sana, tidak ada berperan di dalam kegiatan tersebut. Tempat kabur nih. Pada saat dilakukan pencarian, saudara kaburnya kemana? Calengka, Pak. Calengka. Ya. Calengkanya di mana? Di alun-alun, Pak. Berarti di alun-alun Cicalengka ya? Nama mobilan, Pak. Mobilan remote. Oh, sempat kerja di Cicalengka berapa lama? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan di Cicalengka itu, hampir 2 bulan ya? Selain Ipong, polisi juga sebelumnya telah menangkap 5 anak buahnya. Mereka dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Penyelundupan puluhan kilogram sabu dari Malaysia digagalkan polisi di Selat Morong, Bengkalis, Riau. Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi meringkus 7 tersangka di tempat terpisah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap jaringan pengedar narkoba internasional di Pekanbaru, Riau. Pengungkapan berawal dari tertangkapnya sebuah kapal pembawa belasan kilogram sabu di Selat Morong, Bengkalis 20 Maret lalu. Dalam penyergapan itu, polisi menyita 17 kg sabu asal Malaysia dan menangkap seorang tersangka berinisial S. Dalam pengembangan kasus, polisi menangkap 6 tersangka lain di tempat terpisah dengan total barang bukti 31 kg sabu dan 2.300 butir pil ekstasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, para tersangka dibawa ke Polda Riau. Penyelundupan narkotika yang berasal dari luar negeri dari jaringan internasional. Jadi di belakang saya ada 7 orang tersangka yang kami tangkap dari tempat berbeda-beda. Dari hasil penangkapan kami berhasil menyita barang bukti kurang lebih 31,4 kg dan sabu, dan untuk ekstasi 2.397 butir. Para tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Satu lagi pelaku penganiaya perempuan muda hingga tewas ditangkap polisi. Dari pengakuan pelaku diperoleh keterangan mengejutkan di mana pelaku ternyata sempat memperkosa korban di hadapan keluarganya. Tak mau pelaku kabur, polisi langsung mengepung dan mendobrak pintu rumah kontrakan yang dihuni pelaku bersama istrinya.
Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, polisi langsung mengamankan pelaku yang diketahui bernama Solihim tengah tertidur di kamarnya. Karena lokasi penangkapan berada di wilayah Payakumbuh, pelaku untuk sementara dibawa ke Polres Payakumbuh. Dari keterangan pelaku kabur usai ikut menganiaya korban hingga tewas pada pertengahan Desember lalu. Bejatnya lagi, pelaku juga ternyata memperkosa korban di hadapan keluarga pelaku yang telah lebih dulu ditangkap. Bahwa memang betul tersangka pernah melakukan pelecehan seksual, selain melakukan penganiayaan juga melakukan pelecehan seksual terhadap korban berupa pemerkosaan, dan pernah juga dilakukan berdasarkan keterangan dari para saksi dan tersangka melakukannya di depan keluarganya sendiri. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Sebelumnya pertengahan Desember lalu, NA, seorang wanita muda berusia 21 tahun, tewas dianiaya oleh satu keluarga di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Hingga kini 4 orang terduga pelaku sudah ditangkap polisi dan 2 terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Sri Purnama melaporkan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Warga Nganjuk, Jawa Timur digegerkan dengan adanya penemuan mayat perempuan di dalam hutan. Mayat tersebut diduga menjadi korban mutilasi sebab kedua telapak tangannya hilang. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga di areal hutan, tepatnya di Desa Sambikerep, Kecamatan Harjoso, Nganjuk, Jawa Timur, Senin siang. Saat ditemukan, kondisi mayat tanpa busana, hanya terbungkus kain selimut. Dari hasil pemeriksaan polisi, kondisi wajah korban juga telah rusak dan kedua telapak tangannya hilang. Hal inilah yang menguatkan dugaan wanita naas ini adalah korban pembunuhan. Bapak tadi taunya gimana, Pak? Taunya juga saya dibel sama atasan saya kalau ada mayat di tempat sampah dekat petak 117. Jenis kelamin, Pak? Wanita. Kondisinya apa terputus-putus badannya? Yang diputus pergelangan tangan kanan sama kiri. Sama wajahnya dirusak. Bapak kenal, Pak, dengan wajah korban? Ya enggak kenal saya. Tidak kenal. Kondisinya pakai baju atau telanjang bulat. Saat ini mayat masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Aparat Polres Nganjuk mengimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke polsek terdekat. Danusi Kendro melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. 7 tahanan kejaksaan kabur setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, Senin sore. Ketujuh tahanan tersebut nekat menjebol jendela tralis kamar mandi ruang tunggu tahanan. Mendapat laporan adanya 7 tahanan kejaksaan yang kabur, Kapolres Cianjur langsung mendatangi Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat. Ketujuh tahanan itu kabur usai menjalani persidangan Senin sore dengan menjebol tralis besi jendela kamar mandi yang berada di ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Cianjur. Ketujuh tahanan yang kabur merupakan tahanan kasus pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. 3 tahanan diantaranya sudah mendapatkan putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Cianjur sesaat sebelum kabur. Pihak kejaksaan dan polisi telah membentuk tim khusus guna memburu para tahanan yang kabur. Barusan kita akan koordinasi dengan Pak Ketua Pengadilan maupun juga Pak Kajari. Kita akan bentuk tim bekerja sama untuk melakukan upaya pengejaran terhadap para tahanan tersebut. Dan mereka kabur dengan cara apa, Nan? Dari hasil pengecekan kami di TKP, para tahanan ini kabur di dalam WC, ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Cianjur dengan cara menjebol trali WC tersebut. Melompat ke trali, jendela yang trali besi, kemudian melompat pagar Pengadilan Negeri Cianjur. Oh, dan itu dijebolnya apakah tendang atau penggunaan alat, Komandan? Masih kita lidiki, tapi kemungkinan besar menggunakan kekuatan tangan para tahanan. Pak, yang 3 yang Ibrahim tahu berkonsumsi berapa? 2 tahun 6 bulan ya, 2 tahun 6 bulan. 3-3. Karena kan 3 itu satu berkas ya. Satu berkas. Itu kasus pencurian.
Pihak Kejaksaan Cianjur telah menyebar daftar nama dan foto ketujuh tahanan yang kabur dan telah masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan demikian Buser hari ini, saudara. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Saya Aziza Hanum, saudara, pamit undur diri dan jangan lupa selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita.